Oke, halo Bola Sporter, balik lagi dengan Meta Rahma Melati. Dan rekan saya silahkan perkenalan diri dulu. Halo Bola Sport, saya Abdul. Hai Bola Sport, saya Wila, kembali lagi. Oke, balik lagi ya kita ke topik prediksi pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2021. Pertandingan antara PSM Makassar melawan Borneo FC yang akan digelar tanggal 22 Oktober 2021. Nah, kita mulai dari PSM Makassar dulu ya. Menurut catatan saya tuh PSM Makassar tuh 2 kali menang, 2 kali kalah, sama 3 kali seri. Dan pertandingan terakhir mereka itu melawan Bali United, dan mereka menang dengan skor 2-1. Nah, gimana nih? Kayak di pertandingan terakhir aja dengan Bali United mereka menang. Untuk melawan Borneo yang berada di peringkat ke-13 dengan 7 poin, gimana nih? Kira-kira dari kalian nih. Gimana nih? Dari Abdul dulu, dari Abdul. Kalau PSM ya, mungkin dari PSM dulu ya kita coba bahas. PSM bisa dibilang sejauh ini sih PSM cukup tampil cukup baik ya dengan dengan komposisi pemain yang jauh ini ada di tim, sama permainannya juga bisa dibilang udah dapet nih coach Milomir sama, dan mereka juga bisa memahami gimana gaya permainan dari Milomir Seslia ini sehingga ya bisa meraih hasil yang terbaik. Kemungkinan besar sih di PSM nanti Anche Jensen yang masih absen karena cedera ya, tapi kehilangan Anche Jensen bisa ditutupi lah dengan beberapa pemain yang ada di bench cadangan, contohnya kayak kemarin si Aska sama si Seldi. Aska kan nanti si Seldi dan bisa membuktikan lah kalau misalkan dia bisa membayar kepercayaan dari pelatih untuk tampil di laga nanti ya. Nggak menutup kemungkinan kalau misalkan si Aska itu bakalan tampil sejak starting line up dari posisi main utama kalau melihat dari permainan dia kemarin sih. Seperti itu sih. Sama kalau motor serangan tetap ada di kendali dari Wiljan Pluim yang nggak bisa kita pungkiri lah. PSM masih mengandalkan si Wiljan Pluim. Oke, kalau dari Wila gimana Wil? PSM Makassar melawan Borneo FC nanti besok tanggal 22. Kira-kira. Kalau menurutku PSN masih cukup masih perlu diwaspadai ya untuk semua pemain, bukan hanya untuk semua klub ya, bukan hanya Borneo FC saja. Mereka bisa dibilang dari awal sampai sekarang walaupun beberapa kali juga kalah, beberapa kali seri, tapi mereka juga beberapa kali menang kan. Menurutku bisa dibilang lebih kayak konsisten ya, karena mereka nggak monoton di situ-situ aja, maksudnya nggak yang tiap pertandingan seri, dan para pemainnya pun kayaknya Milomir emang lebih banyak punya lebih banyak punya pemilihan pemain ya, dia juga salah satu pelatih yang nggak takut menurunkan pemain muda kan, ya kayak seperti yang diomongin Kak sama Abdul tadi ya, Aska, terus Sadli itu juga kemarin tampil cukup bagus kan. Mereka juga 2 kali di pertandingan waktu lawan Persib sama waktu lawan Bali United mereka sama-sama cetak gol kan. Jadi kayaknya emang walaupun mengandalkan pemain-pemain baru ya, tapi tetap aja sih bakal lebih mengeluarkan gebrakan dibanding lawannya. Kayaknya mereka cukup menjanjikan soalnya musim ini, walaupun beberapa kali kalah sih. Dan benar kata Abdul, untuk ini sih maksudnya untuk serangan pasti masih lah Wiljan Pluim masih jadi andalan. Tapi untuk Milomir sendiri sebelumnya kan di pertandingan sebelumnya dia ngomong masih untuk evaluasi di lini belakang ya, mungkin dia juga paham kalau lini belakangnya juga masih ada masalah. Dan ya kalau mereka kalau dia bisa mengobrak-abrik lini belakang, maksudnya dengan mengganti beberapa pemain di lini belakang dan lebih mematangkan lini belakang sih, kayaknya bisa lebih kokoh. Karena untuk
serangan mereka cukup bagus dari awal sampai sekarang. Gitu sih. Oke. Kalau dari PSM Makassar sendiri, siapa sih bakal yang jadi diwaspadai oleh Borneo FC gitu? Ya kita tahu kayak misal Ilham Udin ya cukup tampil kayak bagus gitu ya sekarang lawan PSM Makassar kayak gitu. Kira-kira dari kalian siapa nih pemain yang harus diwaspadai oleh Borneo FC gitu dari PSM Makassar? Gimana dulu? Mungkin saya setuju juga sama Mbak Meta kalau misalkan si Ilham Udin seperti menemukan jati dirinya di PSM Makassar yang sebelumnya sempat hilang di beberapa tim yang dia perkuat, dan di PSM dia cukup tampil produktif ya, udah menciptakan beberapa jumlah gol dan dia selalu jadi pemain utama. Ya mungkin ini momentum lahirnya kembali si Ilham Udin bermain ketika dia masih berseragam timnas U19 waktu itu di era Indra Safri. Ya, itu juga harus diwaspadai dalam Borneo FC nanti Ilham Udin sama William Pluin sih masih tetap harus diwaspadai, apalagi dia sejauh ini nggak tergantikan di PSM Makassar ya di lini tengah. Kalau misalkan Barito sebenarnya Borneo FC bisa mematikan pergerakan dari Pluim ya bukan tak mungkin, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan permainan dari PSM Makassar bakalan deadlock nih. Contohnya sempat di lawan-lawan sebelumnya kan si William Pluim dimatikan, PSM tidak mampu meraih hasil yang maksimal kayak gitu sih. Sama Hilmansyah sih kipernya mungkin kipernya ya, dia kalau klub kan tanpa kiper hebat ya apa sih walaupun dari lini serang hebat tapi kalau misalkan kipernya kurang oke ya gimana ya, kemarin dia cukup tampil heroik walaupun ada blunder memberikan hadiah penalti ke Bali United, tapi dia menciptakan melakukan beberapa save penting lah di laga lawan Bali United kemarin. Kalau dari Will gimana Will? Iya sih bener sih sama kayak kata Abdul tadi, kipernya yang emang Hilmansyah ya, maksudnya tampil cukup apik ya, maksudnya pada dari pertandingan sebelumnya sampai kemarin juga emang dia cukup bagus sih, maksudnya enggak apa walaupun ada beberapa kali kesalahan tapi dia cukup menciptakan banyak maksudnya keamanan. Dia mengamankan cukup banyak bola soalnya. Lawan-lawannya juga kesulitan kan bobol dia. Jadi kayaknya kalau untuk pemain sih kalau Wiljan sih emang benar kalau bisa mematikan Wiljan kayaknya Borneo FC nggak bakalan kesusahan ya. Tapi untuk mungkin nggak gampang juga sih karena Milomir juga beberapa kali lebih banyak mengganti pemain gitu loh. Dia lebih sering mau berupgrade pemain kan, nggak yang tetap gitu. Jadi lebih susah juga untuk diprediksi walaupun ya emang yang masih menjadi andalan sih Pluim lagi gitu kan. Tapi untuk beberapa pemain lainnya ya dia cukup berani sih gonta-ganti pemain. Jadi ya mungkin Pluim kuncinya cuma satu kayaknya di Pluim. Kalau bisa mematikan karena itu kayaknya sentral banget ya perannya Pluim ya. Iya sih. Terus kalau dari sisi sayapnya PSM tuh kayak cukup diwaspadai nggak sih? Kayak ada pemain-pemain yang cepat gitu, ya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, terus Yakob Sayuri sih. Ya itu kan. Ini sayap. Ya sih masih permainan cepatnya. Kalau dari lini belakangnya PSM sendiri gimana nih? Cukup solid nggak sih? Mereka tuh kan ada Zulkifli Syukur, kayak Hasim Kipu, Serif Hasik, kayak Abdul Rahman, udah pemain yang pengalaman gitu sih. Kira-kira gimana sih? Udah cukup solid belum sih menurut kalian? Kalau ngomongin solid atau enggak, ya. Per pertandingan beda-beda ya. Iya, selalu ada rotasi ya. Mungkin itu kali yang jadi alasan PSM mengalami kebobolan yang cukup banyak, kalau nggak salah 9 gol atau 11 gol gitu. Dia udah kebobolan si PSM Makassar. Itu sih masih jadi PR. 9 gol ya.
itu jadi PR sendiri buat Milomir gimana menemukan sumber masalah dari lini belakang PSM ya, supaya di pertandingan berikutnya ya nggak mengalami kebobolan lagi. Kalau nggak salah dia belum pernah clean sheet dah selama 7 laga yang dimainkan yang ini belum pernah clean sheet dah. Belum pernah clean sheet, benar. Jadi PR sih itu yang harus ditemuin. Oke. Kalau dari lini depan cukup mematikan ya, karena ada Ilhamuddin kayak Yakob Sayuri, penyerang-penyerang yang penyerangnya masih bagus ya, tapi masalahnya itu tadi emang di lini belakangnya, dan itu diakui sendiri kan sama Milomir kalau belakangnya masih perlu banyak pekerjaan rumah lah, dia ngomongnya kayak gitu kan. Masih perlu banyak. Lini depan PSM cukup merata sih kalau secara jumlah gol yang diciptakan, semuanya berkontribusi lah, nggak cuma ngandelin satu pemain kayak si Anko Jensen atau gimana. Setiap pemain di lini depan cukup mengoleksi beberapa gol lah kayak gitu sih. Oke. Terus kita beralih ke Borneo FC ya nih ya. Ini kan pelatihnya baru ya kayaknya ya. Iya. Risto Vidakovic. Itu. Nah, Borneo FC ini kalau menurut catatan saya nih, 1 kali menang, 2 kali kalah, 4 kali seri. Pertandingan terakhir tuh mereka kalah melawan Tira Persikabo dengan skor yang cukup besar, 3-0. Kayaknya setelah sepeninggal Mario Gomez ya, mereka itu kayak tertatih-tatih karena satu kemenangannya Borneo FC itu di pekan pertama yang masih dilatih Borneo FC kayak gitu. Setelah itu mereka struggle banget gitu. Kayak gitu sih. Gimana menurut kalian untuk melawan PSM Makassar kayak gitu? Cukup sulit juga sih buat Risto Vidakovic menangani Borneo yang notabene pemainnya bukan pilihan dia. Dia datang di saat situasi yang Borneo tengah bisa dikatakan terpuruk. Dia juga masih membaca nih mana nih pemain yang tepat buat strategi yang biasa dimain, yang menjadi filosofi dari Risto Vidakovic nanti. Kalau di laga melawan Tira Persikabo kemarin walaupun kalah ya, mungkin lini belakangnya sih masih menjadi masalah buat Borneo FC yang harus diperbaiki pas lawan PSM Makassar nanti ya, yang punya beberapa yang akan mengancam lah bisa dibilang. Itu harus diperbaiki oleh Borneo FC ya, kalau mau memetik kemenangan ataupun meraih hasil imbang lawan Borneo FC. Untuk lini serang juga masih bisa dibilang belum juga selesai itu masalahnya. Sejak Coach Amir menangani Borneo sesi dari pekan ketiga pun itu pun juga belum bisa terpecahkan ya sampai di era Risto Vidakovic. Ya semoga dalam waktu dekat lah si Risto Vidakovic bisa menemukan strategi yang tepat buat Borneo FC. Kalau dari Wila gimana Wil? Borneo melawan PSM kayak gitu. Iya sih benar kata Abdul kayak tadi, dia masih mencari-cari kan, masih mencari-cari. Tapi sebenarnya Borneo FC bisa dibilang banyak pilihan pemain nggak sih? Cuma emang ya itu tadi, dia masih mencari-cari pemain yang emang sesuai dengan karakter yang dia pengenin, permainan seperti apa yang dia pengenin. Kayak ya emang dia masih mencari-cari sih, belum nemu aja kayaknya. Tapi kalau bisa dibilang pada laga sebelumnya kalah 3-0 bisa dimaklumi ya. Tapi bisa dimaklumin nggak sih? Karena sebelumnya juga kalah-kalah. Kalau kan masalah bisa dimaklumin mungkin karena emang Risto masih pelatih baru ya. Jadi bisa dibilang adaptasi dulu lah. Dia juga belum pernah melatih di Indonesia kan. Jadi kayaknya dia masih mencari-cari permainan di Indonesia seperti apa, para pemain di Indonesia seperti apa, walaupun sebelumnya dia udah pernah lawan Indonesia kan, waktu melatih Filipina kan udah pernah lawan pemain Indonesia, tapi kan untuk melatih benar-benar yang melatih apa orang-orang Indonesia, pemain-pemain Indonesia kan dia yang harus paham, betul-betul harus paham kan. Kayaknya kemarin emang dia bisa dibilang untuk besok juga kayaknya masih mencari-cari pemain yang emang sesuai dengan karakternya lah. Tapi kalau dia bisa membuktikan
harusnya besok sih udah bisa jadi pembuktian ya kalau dia emang pemain yang cukup hebat kemarin di Filipina. Masa di Indonesia belum, masih kesulitan juga, maksudnya udah melakukan pertandingan pertama juga. Emang perlu berapa pertandingan lagi, berapa pekan lagi untuk bisa mencari pemain terbaik, karena dari awal kan Borneo FC bisa dibilang salah satu tim yang perlu diwaspadai ya, karena pemain-pemainnya juga yang nggak baru-baru lah, maksudnya udah Lumayan ada yang punya Udah nama kumpul lah. lama. Iya, juga udah pemain-pemain lama. Walaupun pemain yang baru didatangkan juga udah berpengalaman kayak gitu kan. Walaupun ada beberapa pemain yang timnas yang pemuda lah, tapi ya mereka cukup mumpuni lah untuk pemain ya. Maksudnya tinggal menemukan karakter permainan dari Risto sendiri, itu aja sih. Oke. Kalau dari masalah lini depan yang sempat disinggung tadi ya, mereka tuh sebenarnya punya pemain yang cukup bagus gitu, kayak Torres sama Puhiri gitu kan. Iya. Dan keduanya udah menyumbang gol nggak sih kayak gitu. Iya. Kira-kira mereka berdua mungkin masih ini ya, bisa jadi ancaman juga untuk buat PSM besok. Torres sudah 2 gol, Puhiri 2 gol, G Junior 1 gol. Gimana nih menurut kalian? Dan di sana ada Boas Losa juga sih ya. Iya. Dalaman squad di Borneo untuk sektor penerangan bisa dibilang ya merata ya. Nggak, kalau misalkan ada satu yang cedera bisa digantikan dengan pemain yang lain kayak G Junior, Boas, tapi nggak tahu nih apa nih masalahnya nih sampai belum bisa, dari sisi produktivitas belum bisa keluar nih dari Borneo FC sendiri ya. Pelatihnya pun juga bingung kali ya dengan komposisi yang seperti ini, tapi kok hasilnya nggak bisa sesuai harapan. Pendukung pun juga bingung, apalagi manajemen udah jor-joran mengeluarkan anggaran biar bisa mendatangkan pemain bintang, tapi hasilnya pun belum maksimal. Presidennya juga marah kan kemarin, sempat marah kan, marah-marah kan, karena hasilnya seri pertama nggak memuaskan lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Ya benar, memang mereka cukup jor-joran untuk mendatangkan pemain, tapi ya gitu, banyak pilihan pemain tapi nggak dioptimalkan, maksudnya nggak optimal lah penampilan mereka juga. Ya bisa dibilang emang cukup merata emang untuk lini depannya, tapi ya Boas Losa yang didatangkan dengan harapan yang begitu tinggi dan begitu besar juga sampai sekarang ya nggak ada lah, maksudnya nggak kelihatan lah mana bentuknya juga. Belum kelihatan lah sampai pekan ke-7 ini ya, belum lah pekan ke-7 ini lah, sampai pekan ini ya belum main dia kan ya, masih ya bisa dibilang ya yang masih dicari-cari lagi, apalagi ketambahan dengan pelatih anyar kan, nggak tahu lah mereka masih mencari-cari yang apa. Sebenarnya kalau di lini tengahnya juga mereka cukup bagus sih materinya sih, kayak ada si Tanggang, Davrono, Siswanto, Bustos gitu-gitu ya. Hamisi, Febrianto kayak gitu tuh. Ya benar sih yang dibilang tadi itu, mereka tuh berpengalaman gitu. Mungkin karena emang, ataukah ini dari transisi kepelatihannya yang cukup cepat ya, hitungannya 3 pelatih kan ya. Iya. Dari Mario ke asisten yang itu, terus ke pelatih baru gitu. Iya, bener. Di konsepnya berbeda-beda. Para pemainnya juga. Oke, tadi kan kita udah bahas lini depan, lini tengah. Terus kira-kira lini belakangnya udah kompak belum sih menurut kalian dengan kebobolan kayaknya 9 gol ya? Gitu. Harusnya sih ya udah bukan alasan lagi kalau dilihat dari beberapa pertandingan kemarin, nggak terlalu sering ada perubahan ya di lini tengah. Kalau duet Wildansyah sama Javlon selalu jadi andalan kalau nggak salah ya. Masa iya dalam, apalagi kan mereka juga pemain Borneo FC di musim yang lalu, masa iya alasan komunikasi, adaptasi harusnya bukan jadi alasan lagi sih kalau seperti itu ya. apa mungkin dari gelandang bertahan kali ya, dari sisi gelandang-gelandangnya
yang mempengaruhi kroposnya lini belakang Borneo FC. Kalau nggak kayaknya. Ini sih benar kata Abdul. Ini sebenarnya tinggal ini sih, tinggal pelatihnya sih, pembuktian di pelatih aja sih. Dia bisa nggak sih mengobrak-abrik dengan adanya banyaknya pemain itu juga. Banyak pemain bintang lah, bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya bukan pemain-pemain baru lah, banyak pilihan sebenarnya. Ya ini aja sih, tinggal pelatihnya bisa apa enggak. Soalnya mereka juga udah gonta-ganti. Waktu dilatih Amiruddin juga nggak buruk-buruk banget lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Mereka masih seri gitu kan. Tapi setelah itu ke pelatih baru ini aja kan yang ya pelatih barunya sih sebelumnya bilang masih kurang di taktikal ya. Mereka masih kurang banyak taktikal. Jadi PR mereka itu harus banyak taktikal biar lebih banyak variasi juga. Kayak dia bilangnya sih seperti itu. Pada press conference setelah pertandingan tuh dia masalahnya di situ. Kalau udah banyak variasi taktikal mungkin bisa lebih beragam. Dia ngomong kayak gitu. Jadi tinggal pembuktian aja. Masalah waktu aja sih ya. Kita tunggu di 2 pertandingan besok tuh bakal gimana nih pelatih barunya. Kira-kira peluang dari kedua tim yang akan memenangkan pertandingan siapa nih menurut kalian? Gimana dulu? Melawan PSM kalau Borneo jadi unggul siapa nih? Kalau saya pribadi sih lebih mengunggulkan PSM ya. Mungkin semua orang juga pasti ngomongnya pasti seperti itu ya, lebih unggul PSM. Secara kan mereka udah kelihatan permainan kayak gimana, sedangkan Borneo FC masih meraba permainan seperti apa. Kalau untuk prediksi skornya sih 2-1 lah buat keunggulan PSM Makassar atas Borneo FC. Wila gimana, Wil? Atau kalau aku nggak berbeda jauh, mencuri kesempatan krisis jadi kemenangan gitu? Enggak, kayaknya itu enggak juga sih. Maksudnya kalau aku nggak berbeda jauh dari Abdul juga sih, tetap mengunggulkan PSM ya, karena bisa dibilang Risto ya satu atau 2 pertandingan dulu lah dia mungkin bisa menemukan pemain terbaiknya ya. Jadi bisa dibilang lawan PSM besok dia harus benar-benar bisa menemukan pakemnya lah, maksudnya untuk pemain-pemain yang bakal jadi andalan ke depannya gitu kan. Jadi menurutku 2-0 lah untuk PSM besok. Borneo FC masih mencari-cari soalnya sampai sekarang. Itu prediksi dari Wila dan Abdul bisa terjadi atau bisa meleset. Kita tunggu pembuktiannya tanggal 22 Oktober. Nanti pertandingannya akan berakhir seperti apa. Mungkin ada kejutan-kejutan dari Borneo FC. Kita tidak tahu. Oke, dari saya Meta, pamit dulu. Dadah Bola Supporter. Kita ketemu minggu depan di pekan ke-9. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.